Ustadz, kalau mau ruqyah, ustadz yang mana yang harus kita datangi? Karena banyak oknum agar kita bisa memilih ustadz yang benar. Nah, ini ada satu pertanyaan bagus yang masuk sebetulnya. Nih Ustadz, kalau kita mau ruqyah kepada Ustadz, nih sekarang sudah banyak Ustadz mengatasnamakan ruqyah, meyakini ruqyah itu syar'iyah tapi ternyata syirkiyah. Lalu bagaimana kita cara memilih Ustadz untuk bisa meruqyah tersebut? Masya Allah, ini banyak pertanyaan yang nanya seperti itu intinya. Intinya cara memilih Ustadz. Salah satunya adalah Allah yang tidak boleh itu Ustadz meyakini kalau dia yang menyembuhkan. Kalau Ustadz yang menyatakan saya akan meruqyah kamu tapi Allah yang menyembuhkan, nah itu Ustadz boleh lah untuk diakui secara akidahnya karena masih ada tauhid di dalam dirinya. Jadi intinya ustadznya akan mengajarkan kalau Allah yang menyembuhkan dan dia tidak merasa dia yang menyembuhkan, itu salah satunya. Kedua, kalau kita mau nyari ustadz itu saya mengambil dari sebuah ayat yang diajarkan oleh guru saya, termasuk ayah saya dulu mengajarkan tentang satu ayat. Apapun ketika satu kebaikan itu dilakukan dan mengatasnamakan syariat, tidak boleh ada unsur perhitungan dalam artian nanyain upah. Salah satunya jangan cari ustadz. Jadi kalau kita mau nyari ustadz untuk bisa diruqyah, jangan cari ustadz yang narif. Saya mau ngeruqyah kamu tapi 15 juta, 20 juta, sekian juta, konsultasi sekian, ini sekian. Jangan. Kecuali kalau memang untuk ada kebutuhan obat-obat yang harus dikonsumsi, memang ada harganya itu kan. Tapi secara umum Al-Quran itu kita selalu membaca nih. Setiap malam Jumat kita baca ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Di dalam surat Yasin itu ada ayatnya. Ikutilah orang-orang yang tidak pernah menanyakan upah wa hum muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk. Kalau antum datang kepada ustadz yang belum apa-apa dia sudah menawarkan tarif, uang dan lain-lain, mau siapapun itu, mau gelar ustadz siapapun itu, maka dia kalau ada orang yang memang antum datang kepada orang tersebut, dia sudah nanyakan 15 juta, sekian juta, kalau mau ruqyah sekian juta, mau terapi sekian juta. Maka kalau kita pengen nyari ustadz, maka tabi'u ma la yas'alukum ajra. Jadi jangan pernah kita memilih ustadz yang dikit-dikit narif gitu. Maksudnya narifnya nyiksa gitu. Itu dalam konteks ruqyah ya, saya bahas dalam konteks ruqyah. Untuk hal-hal yang lain kan ya mungkin punya harganya dan value-nya masing-masing. Kalau ada mungkin beli obat dan lain-lain. Ini kan dalam konteks dalam jasa ini. Contoh dia misalnya sampai nyiksa 15 juta gitu, sampai zolim 20 juta. Maka ittabi'u ma la yas'alukum ajra. Ikutilah kata Allah orang-orang yang tidak pernah menanyakan upah wa hum muhtadun. Mereka adalah orang yang diberikan petunjuk. Orang yang mukhlis itu jauh lebih sempurna nasihatnya, solusinya dibanding orang yang seperti itu, yang dikit-dikit nanyain upah sampai zolim kepada pasiennya gitu. Jadi kalau nanya ruqyah itu boleh tarif nggak? Tidak boleh ditarif. Jadi kalau ada ustadz yang mentarif ruqyah sekian belas juta, 10 juta, itu adalah unsur bisnis dia. Tapi selebihnya banyak peruqyah-peruqyah yang masih mukhlis banyak. Tapi selebihnya kalau dia mungkin beli abatus sauda, apa kan itu ada tarifnya gitu. Beli obat-obatan misalnya, yang obat-obatan herbal yang dia biasanya kalau yang ini tuh peruqyah. Berarti Ustadz kalau misalnya kita mau ngundang Ustadz ya nggak usah bayar dong. Nggak gitu caranya. Antum zolim sama Ustadznya. Ini beda-beda kaidah lagi. Jadi kalau misalnya antum ngundang dari Jakarta, ya kan ustadznya suruh datang ke daerah, misalnya keluar kota, ke Bandung gitu kan, dia kan uang kos, kemudian dia juga ada tenaga, kasihlah ala kadarnya. Ya juz akhrul ujroh, ustadznya boleh ngambil ujroh itu karena memang dia sudah ada jeripayahnya. Tapi yang disalahkan dalam hal ini adalah orang yang menanyakan upah belum apa-apa, 15 juta, 10 juta, 10 juta. Makanya saya dari dulu itu selalu diamankan, ini adalah salah satu nasihat dari orang tua saya dan guru-guru saya. Antum kalau mau dakwah ketika panitia, saya mau undang antum Ustaz, tarifnya berapa? Anda nggak pernah mau jawab. Kenapa? Itu adalah salah satu apa ya, pantangan bagi Anda untuk menyebutkan nominal atau saya jawab, Pak, antum kalau mau undang, antum kalau mau butuh saya siap. Anda pun dalam hal ruqyah tidak pernah
Ini kan itu. Bahkan saya sendiri tidak buka praktek. Ya, saya buka praktek di mana? Saya nggak jawab. Karena saya lebih ngedukasi kepada masyarakat. Udah rukyah sendiri, baca Quran sendiri. Kadang-kadang kan, ya contoh nih, ini kudu mindset masyarakat nih. Orang, contoh, antum di rukyah kepada satu ustadz itu paling seminggu sekali, sebulan sekali, ya kan? Antum bagaimana antum mau bersih, pembersihan sebulan sekali? Ya antum punya rumah, rumahnya dikasih kotoran terus tiap hari, disapuin ya, kotor lagi, sapuin kotor lagi. Kalau antum ngebersihin itu rumah tiap hari dengan antum baca Quran, insya Allah antum sehat, gitu aja. Dengan antum ibadah yakin kepada Allah, insya Allah antum sehat. Menimbulkan tadi placebo effect, efek positif yang bisa menyehatkan tubuh. Ya salah satunya itu. Kemudian yang ketiga, kalau antum mau misalnya mencari ustadz, nggak boleh ustadz yang tipu-tipu. Kalau sudah awal-awal dia melakukan trik, kalau dia mohon maaf menghibur, ya nggak masalah dengan jokes atau apa. Itu kan ada sebagian yang punya karakter kayak gitu. Tapi kalau andai kata dia menipu daya, maka kita ingat dengan satu hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau orang yang menipu itu bukan daripada golongan umat Nabi. Man ghasyana falaysa minna wal makru wal juda' finnar. Orang yang menipu itu bukan daripada golongan umat Nabi Muhammad, dan orang yang berbuat makar dan pengelabuan. Maka orang yang membuat pengelabuan, misal dia beratraksi, oh ini kerisnya khasiat bisa ngebersihin gitu kan, kemudian batunya gerak. Tapi kalau dia ngomong ini cuma hiburan aja, kalau terapinya bukan kayak gini, itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya ini triknya gini-gini gitu, nggak usah dibongkar ya, ini trik, ini bukan kesaktian, ini cuma biar antum seneng aja. Itu kan salah satu hiburan, membagikan orang itu adalah berpahala. Tapi kalau antum misalnya beratraksi kesaktian, mau itu dengan electric touch ataupun dengan yang di light itu kan alat sulap, ataupun dengan apapun itu, dengan metode itu, kemudian antum setelah atraksi itu, misal kerisnya terbang berdiri atau apa gitu kan, antum menyatakan itu antum sakti, kemudian antum melakukan pengelabuan kepada mereka, finnar kata Nabi, tempatnya di neraka. Maka mumpung masih ada kesempatan, yuk tobat. Masya Allah, saya juga banyak salah, semua juga banyak salah ya. Saya mengajak kepada semua untuk bertobat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak setiap manusia itu tidak lupa, dan kita tidak boleh juga tadi merasa suci kepada siapapun.